Halo anak-anak, kita masuk ke modul 302. Kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selamat datang di bab 2. Kita belajar melaksanakan norma. Kita mulai dari pelajaran 2.3 pelaksanaan norma di masyarakat. Supaya anak-anak dapat mengerti dan mematuhi norma-norma di lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam jumlah besar yang hidup bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu. Masyarakat mempunyai lingkungan yang lebih besar dari keluarga dan juga sekolah. Dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak perbedaan suku bangsa, agama, kebudayaan, usia, dan status sosial. Sebagai contoh, lingkungan administratif masyarakat dibagi menjadi beberapa tingkat, seperti RT, rukun tetangga, RW, rukun warga, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Dengan semakin berkembangnya lingkungan masyarakat, maka semakin banyak juga perbedaan-perbedaan yang ada. Untuk menjaga lingkungan masyarakat tetap aman dan damai, maka diperlukan adanya kepatuhan terhadap norma-norma. Contoh-contoh pelaksanaan norma di masyarakat. Untuk norma agama, yang pertama, bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, dan masing-masing umatnya bebas menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Hal-hal yang bertentangan dengan norma agama adalah melarang orang lain untuk beribadah, merusak tempat ibadah agama lain, menghina atau mencela agama lain. Yang kedua, menolong korban bencana alam. Di beberapa wilayah dekat rumah sedang dilanda banjir. Posko-posko bantuan sudah didirikan untuk mengumpulkan sumbangan warga bagi korban banjir. Kita sebagai warga masyarakat patut menolong dengan cara memberikan sumbangan pakaian, makanan, dan obat-obatan. Untuk norma kesopanan, yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Saat kita berjalan melewati orang yang lebih tua, sepatutnya kita mengatakan, "Permisi Pak." Apabila kita mengenal orang tersebut, sebaiknya kita menyapa dengan, "Selamat sore Bu." Jika kita melaksanakan hal ini, orang lain akan mengenal kita sebagai anak yang sopan dan ramah. Yang kedua, mengetuk pintu dengan sopan saat bertamu. Ketika bertamu ke rumah orang lain, kamu harus mengetuk pintu terlebih dulu dan memanggil nama pemilik rumah dengan sopan. Bila tidak ada yang menjawab, kamu tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa izin. Sebaiknya kembalilah bertamu di lain waktu. Untuk norma kesusilaan, yang pertama, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Misalnya, saat di jalan, kamu melihat orang lain terjatuh dari sepeda. Sudah sepatutnya kamu menolongnya berdiri dan mengobati lukanya. Tidak baik bila kamu bersikap tidak acuh karena dia sedang membutuhkan pertolongan. Ikut gotong royong kerja bakti. Dalam lingkungan masyarakat, biasanya ada jadwal tertentu untuk bersama-sama membersihkan lingkungan. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus ikut gotong royong kerja bakti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Misalnya, menyapu daun-daun kering di pinggir jalan, atau membantu mengangkat sampah kering. Jika kita tidak ikut kerja bakti, kita akan dipandang sebagai orang yang curang dan tidak dihargai di lingkungan masyarakat.
Untuk norma hukum, yang pertama mematuhi peraturan lalu lintas. Sebagai pengguna jalan raya, kita wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Misalnya, mematuhi rambu-rambu jalan seperti dilarang berhenti, dilarang parkir, dan lain sebagainya. Memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara. Memiliki surat-surat resmi seperti SIM dan STNK. Menghormati hak pejalan kaki. Maksud dari menghormati hak pejalan kaki, melewati trotoar adalah hak pejalan kaki. Pengendara motor dilarang melewati trotoar walaupun situasi di jalan raya sedang macet. Kedua, dilarang main hakim sendiri. Akhir-akhir ini sedang ramai di berita bahwa banyak warga masyarakat yang main hakim sendiri. Sebagai contoh, seorang pencuri yang tertangkap tangan oleh masyarakat langsung dikeroyok atau diserang beramai-ramai. Ini adalah contoh yang tidak baik. Yang seharusnya dilakukan adalah menahan pencuri tersebut dan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Selanjutnya, oleh polisi akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Manfaat norma-norma. Kita sudah melaksanakan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum di dalam rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lalu, apakah manfaat mematuhi norma-norma? Mematuhi norma agama. Yang pertama, mendapatkan berkat dari Tuhan karena telah berbuat hal yang baik. Yang kedua, hidup damai bersama orang lain. Mematuhi norma kesopanan, manfaatnya dihargai dan dihormati oleh orang lain. Mematuhi norma kesusilaan, hati menjadi tenang dan disayangi oleh orang lain. Mematuhi norma hukum, tercipta suasana yang aman, tertib, dan teratur. Pelajaran 2.3 sudah selesai. Kerjakanlah latihan-latihan di buku kegiatan ya anak-anak.